Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintrocord. Nah teman-teman, kali ini kita akan mereview rumah hasil dari tim Bintoro nih teman-teman. Rumah kali ini itu berukuran dengan luas tanah 161 meter persegi dan luas bangunannya itu kurang lebihnya 132 meter persegi. Rumah ini hanya satu lantai teman-teman, dengan konsep modern minimalis yang homey dan nyaman tentunya. Ini dia rumahnya. Nah teman-teman, tanah ini lebar mukanya itu sekitar 11 meter dan panjang ke belakangnya itu sekitar 13 meter teman-teman. Nah sekarang saya berada di atas carportnya nih teman-teman. Nah untuk carportnya sendiri ini berukuran 3x5. Ini cukup untuk satu mobil teman-teman. Dengan finishing lantainya ini finishing plester aci aja nih teman-teman, dengan tali air. Nah ini lubang-lubang ini untuk aliran airnya teman-teman. Nah sedangkan untuk atapnya sendiri menggunakan besi holo berukuran 4x10 dan juga menggunakan solar flat teman-teman, seperti ini. Lanjut ke area terasnya. Di teras ini kita menggunakan granit berukuran 60x60 dengan bahan matte seperti ini. Nah, bercorak-corak supaya kalau pas hujan basah tidak terlalu licin teman-teman. Untuk area bawahnya ini finishingnya sama, floor aci. Ini difungsikan sebagai parkir motor nantinya. Untuk gerbangnya sendiri ini kita menggunakan besi holo juga teman-teman. Nah seperti ini agar terlihat modern. Nah yang menariknya itu di sini untuk fasadnya ini, dindingnya kita menggunakan motif Tadao Ando teman-teman. Nah seperti ini, kotak-kotak dengan list tali air seperti ini dan juga ada lubang-lubang kecil di sudut-sudut kotakan ini teman-teman. Nah ini membuat lebih modern teman-teman. Lanjut ke arah sininya. Nah rumah modern ini cuman permainan di motif cat seperti ini. Ada cat putih gading dan juga abu-abu seperti ini teman-teman. Nah, jadi terlihat modern. Nah sini untuk stepping stone-nya sendiri ini kita menggunakan floor aci aja teman-teman. Nanti di sininya kita buatkan untuk batu putih atau rumput-rumput agar lebih terlihat hijau dan homey. Nah sebelum ke dalam, saya akan jelaskan sedikit untuk pintunya nih teman-teman. Untuk pintunya sendiri kita menggunakan daun pintu kayu solid. Nah seperti ini, dengan veneer dan cat coklat seperti ini. Nah untuk gagangnya juga yang minimalis agar terkesan modernnya. Untuk jendelanya kita menggunakan kusen jendela aluminium teman-teman, dan kaca clear. Nah kaca clear ini sudah dengan lapisan sunblock, jadi kalau dari luar nggak terlihat ke dalam teman-teman. Nah sekarang kita berada di ruang utama. Nah klien kita meminta agar ruangannya itu open space. Open space itu ruang keluarga, ruang makan, dan kitchen itu terbuka lebar seperti ini, jadi satu teman-teman. Nah ini namanya open space. Untuk area ini ruang keluarga, ruang tamu. Nah untuk area ini untuk ruang makan, sedangkan langsung menuju ke area dapur seperti ini teman-teman. Nah ini cukup luas teman-teman. Nah ini lebarnya tuh sekitar 5x10-an teman-teman. Nah ini untuk area dapurnya sudah ada meja dapurnya dengan menggunakan keramik granit teman-teman, berukuran 60x60, sudah full kabinet dari kitchennya teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk kabinetnya itu menggunakan plywood dengan finishing HPL seperti ini. Dan juga kita buatkan jendela geser seperti ini teman-teman, supaya pada saat kita masak jadi sirkulasi udaranya maksimal teman-teman. Nah tidak pengap di dalam ruangan. Jendelanya ini kita menggunakan bahan aluminium juga teman-teman, dari Alexindo, dan juga kacanya ini sudah kita lapisin dengan kaca sunblock supaya nggak terlalu terik banget. Di sini kita menggunakan pintu UPVC. Nah, ke area servisnya teman-teman. Nah, di area servisnya ini ada area cuci jemurnya. Nah, untuk lantainya menggunakan konblok seperti ini, supaya pada saat dibuka atapnya airnya juga bisa meresap dengan baik teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk dindingnya
Dindingnya ini kita menggunakan motif kamprot dibentuk kotak-kotak seperti ini agar lebih kesan modernnya teman-teman. Untuk atapnya kita menggunakan hollow dan solar flat teman-teman. Nah, atapnya sendiri kita bisa dibuka dan ditutup menggunakan katrol manual. Nah, di rumah ini terdapat 4 kamar, 2 kamar mandi, 1 musola teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ini ada 2 kamar. Yang sebelah kiri saya ini kamar tamu. Kamar tamu ini berukuran 3x3, dilengkapi dengan 2 bukaan jendela, kurang lebih berukuran 1,2 kali 2,2 meter teman-teman. Nah, dengan sistem swing seperti ini. Nah, untuk bahannya kita menggunakan bahan aluminium juga dengan kaca clear. Nah, rumah ini tuh menggunakan keramik lantainya itu granit bermotif corak abu-abu seperti ini teman-teman. Di kelihatan luas dan megah teman-teman. Oke. Nah, untuk pintunya sendiri, pintu kamar-kamar ruang dalam ini menggunakan pintu engineering wood. Nah, ini pintu engineering wood ini kokoh, kuat, dan harganya juga nggak terlalu mahal teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini finishingnya engineering wood itu menggunakan HPL teman-teman. Nah, sekarang saya berada di kamar anak yang pertama nih teman-teman. Nah, seperti ini. Ini berukuran kurang lebihnya sama 3x3 teman-teman. Nah, cuman di sini bukaannya beda teman-teman. Bukaannya di sini kita menggunakan kusen aluminium juga dengan kaca clear dengan ukuran yang berbeda dari jendela sebelumnya. Nah, jendelanya kali ini berukuran kurang lebihnya tuh 1,5 kali 1,5. Jadi bentuk kotak ini supaya sirkulasinya dan pencahayaannya tuh masuknya lebih maksimal banget teman-teman. Oke, lanjut ke area sampingnya. Di area ini ada toilet. Nah, untuk toiletnya sendiri ini toiletnya berukuran kurang lebihnya 1,5 kali 1,5 menggunakan pintu UPVC teman-teman. Nah, bermotif serat kayu seperti ini. Untuk kamar mandi itu udah full menggunakan lantainya granit, dindingnya pun granit full sampai atas. Jadi terlihat lebih luas dan lega teman-teman. Kita ada showernya, tempat sabun, kloset duduk. Nah, oke, lanjut ke ruangan lainnya. Di ruang samping ini ada ruang tidur utama. Ini kamar tidur utama teman-teman. Nah, sama ini menggunakan kayu pintu engineering wood dengan kusen aluminium. Dan di setiap pintu itu kita menggunakan stopper pintu teman-teman yang ada di belakang pintu seperti ini. Nah, ini yang model magnet. Jadi kalau pas membuka kena angin tidak tutup sendiri teman-teman. Nah, ini untuk kamar utamanya itu berukuran kurang lebihnya tuh 3x4 meter teman-teman. Di sini ada 3 jendela teman-teman. Yang pertama ini yang menghadap ke depan fasad. Ini berukuran kurang lebih 1x1 meter. Nah, seperti ini. Jadi memang dibuat agak kecil. Nah, dan sini menariknya ada jendela matinya teman-teman. Jadi seperti aksen ini untuk pencahayaan aja teman-teman. Ini sudah dilapisin sunblack teman-teman. Nah, jadi seperti kaca es. Dan di sampingnya ini ada jendela lagi dengan 2 bukaan ke arah samping. Nah, seperti ini. Ini berukurannya kurang lebihnya tuh 1,5 kali 2,2 teman-teman. Nah, seperti ini. Dengan sistem cungkit. Lanjut ke area sampingnya teman-teman. Di depan kamar utama itu ada toilet. Nah, toilet ini lebih besar. Ini berukuran 1,5 kali 1,8 teman-teman. Lengkap dengan water heaternya, kloset duduk, gantungan bajunya. Nah, seperti ini. Dengan finishing lantai dan dindingnya tuh sama dengan granit polos seperti ini, corak abu-abu seperti ini teman-teman. Jadi terlihat luas dan lega teman-teman. Nah, pintunya menggunakan UPVC juga. Nah, lalu di depannya ini area musola teman-teman. Ini area musola
area musola ini berukuran kurang lebih 1,5 kali 3 teman-teman. Nah, cukup luas untuk sholatnya teman-teman. Ini menghadap kiblatnya ke sana teman-teman. Nah, di samping kamar sholat ini terdapat kamar anak yang kedua. Kamar anak yang kedua ini berukuran kurang lebih 2,5 kali 3 meter. Terdapat stopper pintunya juga teman-teman. Nah, pintunya engineering wood juga. Nah, untuk bukaannya sama dengan kamar-kamar tamu, kamar utama juga nih teman-teman. Dengan bukaan 2 daun jendela teman-teman. Nah, seperti ini. Ini menghadap langsung ke teras samping. Nah, oke. Sebelum ke teras samping, nah di sini ini adalah pintu menuju teras samping teman-teman. Nah, area ini bisa juga dimanfaatkan sebagai kabinet nantinya teman-teman, untuk taruh-taruh barang. Masih ada space sedikit. Untuk pintu area teras samping ini kita menggunakan pintu aluminium dengan kaca teman-teman. Ya, sudah dilengkapi dengan sunblock seperti kaca es teman-teman. Nah, ini teras samping. Nah, teras samping ini difungsikan sebagai akses jika ada tamu di depan. Nah, kita bisa lewat sini teman-teman. Jadi menghindari tamu tidak mengganggu lah. Untuk finishingnya sendiri floor aci teman-teman. Nah, untuk stepping stone-nya seperti ini. Nanti ini bisa menggunakan batu putih atau rumput-rumput sintetis teman-teman. Jadi lebih seger, lebih luas dan modern. Nah teman-teman, itulah review rumah kita kali ini. Semoga review rumah kali ini bisa membuat inspirasi buat teman-teman dalam mendesain atau membangun rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.